Sebagian sahabat itu kalau nggak punya hutang malah susah. Pembantunya dipanggil, carikan hutangan. Saya ini nggak punya hutang, susah nggak punya hutang ini. Mengapa ditanya? Kenapa susah? Karena Rasulullah SAW bersabda, maniddana dainan wa nawa wafa'ahu kana fi aunillah. Siapa yang berhutang dan dia niatnya melunasi, maka dia selalu dalam pertolongan Allah. Begitu. Dengan Al-Quran Allah berikan petunjuk banyak orang, dengan Al-Quran Allah sesatkan banyak orang. Mengapa? Ajaran sesat itu kadang dalilnya pakai Al-Quran. Kok bisa? Itu namanya gagal faham. Al-Quran itu disampaikan tidak sesuai dengan konteksnya. Ini contoh Wahabi yang membid'ahkan tahlil. Nanti dia bilang apa? Istrinya Rasulullah meninggal, ada nggak Rasulullah baca tahlil? Pasti begitu. Siti Khadijah itu kan meninggal ketika di Mekah. Gimana mau tahlil? Waktu itu sahabat masih gak ramai. Tapi di Madinah Rasulullah baca zikir memang. Wahabi gak tahu lah, karena Rasulullah gak baca tahlil maka bid'ah. Ini seakan-akan benar, makanya berhati-hati dengan itu. Apapun yang mereka sampaikan dalil dari Al-Quran itu memang disalahgunakan. Sampai orang kebatinan ini kelompok yang mengajak tidak sholat, itu pakai Al-Quran. Alasannya apa? Katanya di dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat pada Allah gak perlu sholat. Ini yang salah, yang berartinya itu. Ada orang kebatinan ya, kalau ada azan Allah itu sudah sholat katanya. Mengapa? Karena sholat untuk ingat, ini sudah ingat. Nah itu gak betul. Artinya memang aliran-aliran sesat itu kadang pakai Al-Quran. Makanya hati-hati. Apakah Wahabi itu termasuk aliran sesat? Wahabi itu termasuk aliran sesat dan menyesatkan. Itu kesepakatan ulama mazhab 4 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan main-main saudara aliran sesat. Bahkan sebagian ulama di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, setiap ngajar kitab apapun nggak ada hubungannya dengan Wahabi, Wahabi pasti disenggol. Sebagian ulama kita di Aceh setiap ngajar itu pasti nyenggol Wahabi walaupun nggak ada hubungannya. Bahkan ada ulama besar di Aceh ya, Abun Samalanga, Abun Aziz. Beliau bilang sama murid-muridnya, kamu kalau malas baca zikir, baca wirid, baca apa, kamu maki-maki Wahabi dapat pahala. Mengapa? Agar orang berhati-hati. Jangan dibuat enteng lah. Karena ajaran Wahabi ini mengkafirkan orang. Mengkafirkan orang itu dosa besar. Dan yang dikafirkan orang-orang soleh, para ulama yang dimaki-maki. Itu dosa besar itu. Lebih besar daripada berzina dan mencuri. Karena itu dosa dalam akidah. Makanya hati-hati dengan Wahabi. Berat ini. Saya kira tema di masjid ini sudah bagus itu. Kalau ada orang meninggal, lalu keluarganya ngasih sedekah beras, ngasih apa, itu bagus memang. Bagus. Dan jangan memaksakan diri lah. Kalau bisa semampunya. Tapi kalau sampai berhutang, ya kalau berhutang kira-kira mampu bayar, gak apa-apa juga. Ini kadang-kadang ya, orang-orang yang anti sedekah kematian, kadang-kadang alasannya itulah karena gak punya sampai berhutang. Ya, walaupun dia berhutang kan bukan kamu yang bayar, kan dia yang bayar. Fenomena hutang ini biasa di negeri kita. Menikahkan anak, hutang. Anak daftar kuliah, hutang. Ya. Kadang berangkat umroh gak lunas, ada. Mau berangkat haji bingung untuk pelunasan cari hutangan. Apa gak berangkat? Ya gak ke Mekah kalau gak hutang. Maka bagaimana? Kata para ulama, hutang itu gak apa-apa. Malah kalau niatnya melunasi dapat pahala. Ada kitab hadis namanya Al-Madjarur Rabih fi Thawabil Amalis Shalih. Karangan Imam Al-Hafidh Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati. Dalam kitab ini ada bab babu thawabi man iddana dainan wa nawa wafa'ahu.
Bab ini menjelaskan pahalanya orang berhutang, asalkan niatnya melunasi. Disampaikan di situ, sebagian sahabat itu kalau nggak punya hutang malah susah. Pembantunya dipanggil, carikan hutangan. Saya ini nggak punya hutang, susah nggak punya hutang ini. Mengapa ditanya? Kenapa susah? Karena Rasulullah SAW bersabda, maniddana dainan wa nawa wafa'ahu kana fi aunillah. Siapa yang berhutang dan dia niatnya melunasi, maka dia selalu dalam pertolongan Allah. Saya kalau gak punya hutang khawatir gak ditolong oleh Allah, makanya cari hutangan. Cuma hadis ini jangan disampaikan sama ibu-ibu. Mengapa? Nanti bapaknya disuruh ngutang beli kalung.